Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Vegito, Goku, dan Vegeta akhirnya dimulai dengan sangat sengit. Vegito yang sudah menjadi Lucifer menceritakan bagaimana kali ini dia tidak akan kalah oleh Daishinkan dan juga Zeno. Vegito menunjuk pada langit untuk memberitahu Daishinkan bahwa anak buahnya sedang berjuang menghadapi salah Saiyan yaitu Goku. Dan dari apa yang mereka lihat, Goku masih baik-baik saja dalam menghadapi dua penjaga Zeno. Dan kembali kita akan melihat close up Goku yang memang terus melawan kedua penjaga secara bersamaan dengan sangat begitu serius. Dan sekarang Zeno sama sekali tidak bisa mengusir Lucifer karena dia terbungkus dalam tubuh Vegito. Dan pertarungan ini sangat diidam-idamkannya seperti turnamen kekuatan dulu. Dan pastinya kalau Zeno menganggap Vegito sangatlah keren. Zeno memfokuskan matanya pada pertunjukan terbaik yang mungkin untuk memiliki cukup waktu untuk berhenti tersenyum sendirian. Jadi, Vegito mengingatkan bahwa Daishinkan sekarang benar-benar sudah berakhir. Dia tidak akan mendapatkan bantuan dari siapapun lagi. Sedangkan pandangan Zeno kini teralihkan pada Vegito, dan seperti yang dikatakan bahwa Zeno sangat polos dan tidak tahu kalau Vegito sebenarnya adalah Lucifer. Dia cuma melihat penampilan Vegito yang sekarang berubah. Sedangkan Vegito hanya menunjukkan senyuman dan membalas kalau dia di sini akan terus menghiburnya. Jadi Vegito menanyakan bagaimana pendapat Zeno soal mata barunya ini. Apakah Zeno mengingat sesuatu soal masa lalu? Dan bodohnya dewa yang satu ini, Zeno malah tidak ingat apapun dan malah terkesan gembira melihat mata Vegito yang begitu indah. Zeno katakan kalau dia sangat suka hal itu karena itu lebih baik daripada perubahan Super Saiyan Blue. Jadi Zeno ingin tahu apa lagi yang bisa Vegito lakukan selain itu. Kepolosan Zeno yang luar biasa bodoh ini membuat Daishinkan menjadi sangat begitu panik dan segera memanggilnya. Membuat Zeno segera menoleh buat mendengarkan apa yang ingin dikatakan penasihatnya itu. Daishinkan memohon pada Zeno untuk segera mengakhiri semua ini sekarang karena sudah cukup bersenang-senang dari awal part melihat pertarungan Vegito karena sekarang sudah mencapai puncaknya. Seperti yang selalu Daishinkan katakan padanya bahwa Vegito tidak sama seperti yang Zeno kenal. Daishinkan berusaha mengingatkan bahwa itu bukanlah Vegito melainkan Lucifer yang merupakan musuh masa lalu mereka sekaligus saudara Daishinkan sendiri. Dan mendengar nama Lucifer membuat mata Zeno terbuka lebar-lebar dan menanyakan balik apakah Lucifer benar-benar sudah kembali. Tapi Zeno belum percaya karena dulu dia sudah membuang Lucifer ke alam iblis untuk selamanya. Jika Lucifer benar-benar kembali, maka bagi Zeno itu adalah sebuah masalah. Sampai tiba-tiba Zeno merubah ekspresinya menjadi sangat serius dengan nada suara yang lebih berat dari biasanya. Zeno mengingatkan aturannya sudah mutlak, jika dia adalah orang jahat yang Zeno pikirkan, maka kematian adalah jawabannya. Dan pertunjukan ini harus berakhir sekarang juga, karena Zeno tidak menikmati jika harus menonton sebuah kejahatan. Kemudian Zeno mengarahkan tangannya pada Lucifer dan sepertinya akan segera melenyapkan Lucifer selamanya dibandingkan membuangnya seperti dulu. Di sisi lain, Goku yang menyadari apa yang bakalan Zeno lakukan pada Vegito berteriak meminta Zeno berhenti dengan tangan terentang dalam kepanikan murni. Goku memohon untuk tidak membunuh Vegito. Di sisi lainnya, Vegeta juga menunjukkan kepanikan seperti Goku dan menyadari bahwa semuanya akan segera berakhir sekarang. Jika Zeno terlibat sekarang, maka mereka sama sekali tidak memiliki peluang apapun untuk memenangkan peperangan ini. Karena ini sama sekali bukan bagian dari rencana Vegeta di awal. Tapi di tempat lainnya, Vegito yang menutup matanya tidak panik sama sekali dan malah meminta Zeno untuk segera menyingkirkan tangan itu. Vegito berusaha melobi Zeno yang polos itu untuk kehilangan semua pertunjukan keren jika Zeno sampai membunuhnya sekarang. Karena Vegito ingatkan Zeno pasti sudah menunggu dengan waktu yang lama untuk hiburan yang besar selama ini. Dan Vegito berjanji bahwa ini adalah sesuatu yang gak mungkin Zeno lewatkan begitu aja. Seperti bagaimana mereka para Saiyan merubah rambut dan juga mata mereka menjadi warna-warni seperti ayam yang dicat. Dan juga Zeno sangat menyukai banyak bentuk berbeda dari mereka para Saiyan. Sampai kemudian Vegito
membuka mata merahnya dan dibarengi dengan senyuman congaknya. Dia memberitahu Zeno bahwa dirinya masih punya satu bentuk rahasia lagi untuk segera ditunjukkan pada Zeno. Dan Lucy Pegito yakin kalau Zeno akan sangat tertarik dengan tawarannya. Tapi satu-satunya cara Pegito bisa membangkitkan perubahan itu adalah dengan Daishinkan yang mendorong batas kekuatannya hingga maksimal untuk menggunakannya. Tapi Daishinkan yang sudah tahu tipu muslihat Lucifer menyuruh Zeno untuk tidak mendengarkannya. Dia tahu Lucifer sudah membohongi Zeno karena dia sudah mengawasinya selama ini dan tahu bagaimana bentuk terakhir Pegito yang cuma berbentuk iblis hitam dengan dada putih yang sudah dilihat juga oleh Zeno. Namun lagi-lagi Zeno yang polos tidak mendengarkan ucapan Daishinkan karena lebih tertarik dengan bentuk perubahan baru yang dijanjikan oleh Pegito padanya. Zeno malah menanyakan balik warna rambut seperti apa sekarang yang Pegito akan tunjukkan padanya. Apakah warna hijau? Jika benar, maka Zeno sangat menyukai warna hijau tersebut. Pegito menjadi sangat begitu senang karena dia tahu persis bagaimana sifat Zeno dan mengenal apa saja yang membuat Zeno tertarik pada sesuatu. Jadi, Lucy Pegito mengatakan bahwa Zeno akan segera menunggu dan melihat bagaimana dia akan berubah nanti. Tapi percayalah kalau itu akan sepadan dengan penantian yang berharga. Yang sekarang, setelah mendengar semua yang perlu dia ketahui, akan menyalakan mata Zeno dengan penuh semangat. Dengan tangannya di udara, Zeno mengungkapkan bahwa dia sangat suka dengan sebuah kejutan. Pada akhirnya, dengan semua kesepakatan itu, Zeno melupakan Lucifer dan menyuruh Daishinkan untuk melanjutkan pertunjukan yang lebih seru lagi. Zeno bahkan ingin Daishinkan bertarung dengan baik karena ingin melihat warna rambutnya. Dan untuk sesaat ketika Daishinkan mendengar ini, hanya ada keheningan yang mendalam. Bahkan Daishinkan sendiri tidak dapat percaya betapa mudahnya Zeno dibohongi oleh Lucy Pegito begitu aja. Dan ketika kita melihat wajah Daishinkan, rasa frustasi dan kemarahan nampak jelas dalam pandangan penuh. Saat dia berpikir dalam hati bahwa anak kecil ini tidak akan pernah berhenti membuatnya takjub dengan kepicikan dan kebodohannya. Itu sudah diharapkan selama beberapa dekade sekarang. Zeno tidak akan memikirkan bahaya Lucifer selain mementingkan kesenangannya sendiri. Entah bagaimana Zeno gagal menyadari betapa buruknya kedatangan pertama Lucifer itu. Tapi kemudian untuk menyembunyikan perasaan kesalnya, Daishinkan akan segera menutup matanya dan memberikan senyuman palsu sepalsu orang yang minjem duit tapi nggak bayar. Sebagai tanggapan, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Daishinkan seperti nggak peduli dengan keputusan Zeno yang membelanya atau tidak. Yang jelas, Daishinkan akan menghancurkan Lucifer hari ini. Karena Daishinkan tegaskan bahwa dia bukanlah adik laki-laki yang Lucifer kenal dahulu kala. Dan juga kekuatan yang dia miliki sekarang, Daishinkan yakin bisa mengalahkan Lucifer seorang diri. Daishinkan membuka matanya dan menunjukkan mata Seraphimnya yang pertama dalam sejarah Dragon Ball Pegito ini dimulai. Matanya hampir sama seperti punya Goku, tapi entah bagaimana jauh lebih badas dan bersinar sangat terang. Seolah-olah bahwa Seraphim Daishinkan jauh lebih sempurna dan matang dibandingkan punya Goku dan para penjaga Zeno. Daishinkan menyuruh Lucifer melihat beginilah kekuatan sebenarnya untuk membasmi para iblis. Saudara atau bukan, Daishinkan akan membuat Lucifer menyesal telah menantangnya bertarung. Menghentikan pertarungan Goku sebentar, di mana Goku kaget melihat bagaimana bentuk mata Seraphim Daishinkan yang sebenarnya. Goku merasakan perbedaan yang signifikan antara Seraphim miliknya dan milik Daishinkan, seperti tingkat kekuatan mereka benar-benar ada di level lain. Sedangkan Lucy Pegito yang tidak gentar sama sekali malah memuji mata Daishinkan yang begitu cantik. Tapi dia tegaskan, meskipun Daishinkan ingin mengirim dirinya kembali ke alam iblis, apakah menurutnya dia sudah cukup dihukum? Dan Lucy Pegito tidak percaya. Daishinkan akhirnya menguasai sedikit keterampilannya, hanya butuh waktu ribuan tahun. Kemudian Lucy Pegito melompat ke udara menuju Daishinkan sebelum perlahan turun di depan Daishinkan saat dia tetap diam tak kenal takut pada pendekatan God Killa. Sampai akhirnya kedua saudara tak kembar itu akhirnya akan bertatapan muka sekali lagi. Masing-masing dari mereka dilapisi aura yang menderu seolah-olah diaktifkan secara alami
saat melihat satu sama yang lainnya. Dan sebagai kakak yang baik, Lucy Pegito akan memecah keheningan dan kagum melihat adiknya sudah tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Tidak sehari pun berlalu di alam iblis yang tidak Lucifer pikirkan saat hari ini terjadi. Lucifer menanyakan apakah Daishinkan dan Zeno tahu apa saja neraka yang dia rasakan ketika mereka membuangnya ke alam iblis. Dan apakah tahu berapa banyak iblis yang harus dia bantai untuk menjadi kaisar iblis. Memanjat tangga mengalahkan masing-masing dari 8 iblis besar yang kuat untuk akhirnya duduk di puncak tahta sebagai iblis sejati. Jadi akhirnya Lucifer berharap suatu hari nanti pada kesempatan untuk kembali membalas dendamnya. Untuk sementara, Lucifer pikir itu tidak akan pernah terjadi. Tapi dia senang Daishinkan memikirkan untuk menghukum perkataan ini tepat pada waktunya. Persis apa yang dibutuhkan untuk membawanya kembali pada akhirnya. Sebagai respon, Daishinkan yang menonton menyuruh untuk tidak mengganggunya dengan kisah sedihnya. Karena Daishinkan adalah orang yang membawa kehancurannya sendiri. Dan Lucifer adalah orang yang berani menyangkal posisi Daishinkan dan memiliki keberanian untuk mencoba dan mengambil posisi Zeno untuk dirinya sendiri. Lucifer terlalu percaya diri dengan kekuatannya dan itu adalah panggilan yang tepat untuk Zeno dan dirinya. Jadi Daishinkan bertekad akan mengirim Lucifer turun untuk merenung dengan sisa iblis yang berani berpikir mereka bisa menggulingkan alam dewa. Dan Daishinkan harus mengakui dirinya cukup terkejut Lucifer berhasil mengalahkan kaisar dan juga iblis sebelumnya. Tapi melalui pembuluh darahnya yang mengalir, versi darahnya yang tercemar, sehingga dia hanya bisa diharapkan. Sebagai respon, Pegito mengakui Daishinkan sudah tumbuh untuk berbicara dengan seorang yang lebih tua seperti dirinya. Dan Lucy Pegito meminta izin untuk memotong tubuh Daishinkan menjadi 2. Kemudian, Lucy Pegito menciptakan sebuah pedang energi yang biasa dia gunakan untuk memotong tubuh para dewa. Tapi dengan insting dari Seraphim, membuat Daishinkan menghilang lebih dulu sebelum bilah pedang energi itu mendekati tubuhnya. Lucy memuji kecerdikan Daishinkan dan yakin mata Seraphim itu akan banyak berguna dalam melawannya sekarang. Yang segera kemudian Lucy Pegito juga mulai menghilang mengikuti kemana Daishinkan pergi. Sampai akhirnya mereka berpindah ke tempat lain dan nampak saling menyerang bersama dengan meneriakkan nama masing-masing. Semua pembicaraan mereka sebelumnya kini pecah dalam puncak pertarungan level tinggi yang tidak bisa terelakkan lagi setelah ribuan tahun berlalu. Dan sama seperti sebelumnya, di saat keduanya saling memukul, adegan akan beralih dulu pada pertarungan Vegeta melawan Goku Dewa, di mana keduanya nampak mengadukan kepala masing-masing dengan mengeraskan tenaga yang sangat luar biasa keras. Dan ketika melihat keduanya dari samping, tangan mereka terkunci satu sama lain, di mana Goku Dewa mulai merasa bosan dengan pertarungan ini. Karena pertempuran ini Goku rasakan seharusnya dilakukan di masa lalu. Vegeta yang sama frustasinya cukup setuju dengan apa yang Goku Dewa bilang tadi. Di masa lalu, Vegeta melihat Goku menggunakan Super Saiyan 3, tapi dia merasa Goku ini sangatlah lemah. Tapi jika Goku merasa itu akan cukup sekarang, maka Goku memiliki hal lain yang datang. Jadi, Vegeta minta Goku untuk membuktikan beberapa kata-katanya tentang mencocokkan setiap bentuk yang bisa Vegeta ketahui. Sebelum akhirnya Goku tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat Vegeta panik, di mana Goku Dewa berubah menjadi Super Saiyan God. Kemudian Goku melepaskan serangan dengkul kopongnya yang menghantam dagu dengan begitu ganasnya. Dia tertawa saat melakukannya karena Vegeta yang Goku Dewa kenal juga selalu tertipu dengan trik seperti ini. Dan setelahnya, tubuh Vegeta akan dikirim terbang mundur beberapa meter dan tubuhnya menjadi lemas tidak bertenaga. Dan sepertinya Goku hanya akan tertarik untuk tetap menonton. Tapi tiba-tiba Goku Dewa mencengkram kaki Vegeta lagi, menghentikannya untuk bergerak mundur lebih jauh. Sampai kemudian Goku Dewa akan melemparkan tubuh Vegeta dengan sekuat tenaga, memutar-mutar tubuhnya dulu lebih cepat seperti gangsing saat Vegeta nampak cuma bisa pasrah begitu aja.
Vegeta berteriak tidak percaya dan marah pada versi kekuatan Goku yang membuatnya sampai seperti ini. Nampak tubuhnya terus berputar seperti baling-baling. Tubuh Vegeta menjadi tidak terlihat selain siluet hitam. Dan kembali pada mode seriusnya dengan niatnya untuk menyakiti Vegeta, Goku Dewa melemparkan tubuhnya meluncur ke bawah dengan kecepatan seperti roket. Dan dengan tabrakan yang ganas, tubuh Vegeta berakhir menghantam tanah, menciptakan ledakan super luar biasa dahsyat. Sedangkan Dewa Kehancuran Goku hanya nampak menontonnya dalam diam. Dengan puing dan asap kini mengepul di tempat jatuhnya Vegeta berada. Dan dengan tampilan yang dingin, Goku melihat ke bawah dengan sedikit gentar, bertanya-tanya sulit untuk mengatakan dengan informasi terbatas yang Goku tahu seberapa kuat sebenarnya Vegeta ini. Apakah Vegeta hanya menggertaknya tentang seberapa jauh dia bisa pergi, atau apakah pertempuran ini sudah berakhir sekarang? Jadi Goku merasa perlu menghemat energinya untuk pertempuran sesungguhnya melawan Vegito. Di saat Goku Dewa masih memikirkan itu, Vegeta akan menghancurkan semua keraguan karena kekuatannya tiba-tiba meledak dengan kemarahan penuh. Vegeta merubah tubuhnya menjadi Super Saiyan God dan mulai akan lebih serius daripada menggunakan Super Saiyan 2 sebelumnya. Sekali lagi Goku Dewa cuma menonton Vegeta membangkitkan perubahan Super Saiyan God-nya. Dan dengan tangan terlipat serta senyuman congak, Vegeta muncul tepat di depan Goku yang diam. Menatapnya dengan penuh kesombongan karena dia nggak mau disamakan dengan Vegeta yang ada pada timeline Goku Dewa. Dan Vegeta mengingatkan Goku harus tahu bahwa Goku Dewa sama dengan Goku yang dia kenal, yang selalu berperilaku payah dan berbicara tentang menghemat energinya. Tapi yang membuat Vegeta penasaran bagaimana Goku bisa mendapatkan perubahan itu. Karena di timeline Goku Dewa mengatakan semua teman dan keluarganya dibantai. Jadi apakah Goku mencapai perubahan itu sendirian seperti yang Vegeta lakukan sebelumnya? Ataukah Goku masih mendapatkan bantuan seseorang yang tidak Vegeta sadari seperti layaknya Goku Seraphim yang membutuhkan 5 Saiyan untuk mencapai Super Saiyan God? Goku Dewa sendiri gak cukup mengerti dengan apa yang Vegeta katakan. Tapi yang jelas, dia melakukan pelatihan di bawah Beerus selama bertahun-tahun sebelum akhirnya bisa mencapai bentuk perubahan ini. Jika Vegeta menganggap itu adalah bantuan seseorang, maka Goku Dewa anggap itu betul karena dia memang memiliki beberapa pertolongan tidak terduga. Vegeta yang senang mendengar kejujuran Goku mengadukan tangannya karena Goku bisa mencapai Super Saiyan God tanpa bantuan 5 Saiyan lain. Goku melakukannya sama seperti Vegeta. Karena itu Vegeta sangat menghormati Goku sebagai seseorang yang penuh dengan perjuangan seorang diri. Kemudian Vegeta memulai serangan ronde berikutnya dan ingin Goku menunjukkan apa yang bisa Goku lakukan sekarang. Sementara Goku nggak tahu apa yang Vegeta maksud, tapi yang penting baginya Goku akan menghentikan Vegeta sekarang juga. Ketika Vegeta melepaskan pukulannya, nampak Goku Dewa menghilang sebelum pukulan itu sampai. Dan dengan kecepatan God, Goku muncul di belakang Vegeta yang membuat Vegeta sedikit terkejut menyadarinya. Meski begitu, ketika Goku akan mencoba melepaskan tendangan Ronaldo Watinya, Vegeta berhasil menghindar dengan menunduk ke bawah. Tiba-tiba, Vegeta kini yang muncul di belakang Goku Dewa dan menyuruh Goku untuk tidak meremehkannya. Sebelum dengan tamparan kasih sayang, Vegeta menghantam wajah Goku dan menghempaskan tubuhnya melayang ke bawah. Goku merasakan kesakitan sekali. Karena itu sama seperti Beerus yang memukulnya di tempat yang sama persis. Sebelum dengan cepat, Goku melesat meninggalkan Vegeta seolah-olah melarikan diri karena dikalahkan. Membingungkan Vegeta sesaat dan penasaran apa yang bakalan Goku lakukan sekarang ini. Goku nampak mengerem tubuhnya seperti mobil berhenti di udara. Goku ingin menghentikan semua permainan ini. Jika Vegeta tahu soal energi kehancuran, maka Goku ingin Vegeta menunjukkannya. Dan secara tiba-tiba, baik Goku dan juga Vegeta kemudian menciptakan bola energi Hakai yang menerangi area sekitarnya. Lalu, keduanya melepaskan serangan Hakai bersamaan dengan teriakan besar mereka. Kedua sinar energi itu kemudian akan bertabrakan dengan sangat keras dan luar biasa. Sampai akhirnya terjadi ledakan super dahsyat karena keimbangan dua laser mereka. Dan tentu aja ledakan itu berisi penuh energi Hakai yang menyebar ke berbagai arah.
Mengejutkan Vegeta dan Goku Dewa karena mereka berdua terperangkap dalam cahaya yang sangat terang. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.